Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Nah, semuanya pasti pada nungguin review yang satu ini nih. Jadi Stella Kim sebelum bakalan review Shin Biseo Season 5 episode 3 yang full, Stella Kim bakalan ngebahas khusus spesial episode Chonga. Jadi Stella Kim ingin membenarkan berita-berita yang tidak baik, tapi juga membenarkan berita yang benar. Oke, jadi langsung aja Stella Kim bakalan ngebahas. Kalau dibaca dengan cepat, bahasa Koreanya itu Chonga. Nah, kalau untuk penampilannya, teman-teman sudah lihat kan, dia memakai bando berwarna hijau tua, lalu dengan rambutnya yang diurai, sedikit bergelombang gitu, lalu ada poninya. Dan dia terlihat memakai pakaian yang feminim dengan dasi pita berwarna merah. Lalu juga memakai rok yang lumayan panjang di bawah lutut. Lalu sepatunya juga berwarna hijau tua gitu teman-teman. Dia sangat tegas. Terus dia juga kalau menurut Stella Kim lumayan cantik ya, lumayan cute gitu. Kalau untuk tingginya sih menurut Stella Kim mereka sama ya tingginya. Cuman ada sedikit perbedaannya itu, dia sepertinya kalau si hari ini ada dikit cabinya gitu ya, sedikit cabi. Kalau untuk si Chonga ini sepertinya untuk tubuhnya gitu, bentuk tubuhnya itu mirip sama si Gaan sih lebihan teman-teman. Jadi lebih feminim sih kalau menurut Stella Kim. Jadi bentuk kepalanya, terus tinggi badannya sama seperti style-stylenya gitu lebih ke arah si Gaan. Jadi lebih ke feminim. Kalau si Hari bisa dibilang kan casual dan aktif gitu ya. Jadi dia sedikit tomboy, tapi dia bukan yang tomboy-tomboy banget, tapi dia seperti bukan yang feminim juga. Jadi kalau si Hari ini lebih sedang-sedang aja. Sebenarnya Stella Kim tidak kesel pertamanya. Stella Kim lihat dia juga seperti membantu Hari pada saat teman-temannya juga ada masalah, terus mereka lagi mau menangkap makhluk masker merah itu. Dia juga lumayan membantu dengan informasi-informasi yang dia dapatkan. Tapi ada sedikit yang membuat Stella Kim curiga atau kesel. Makanya Stella Kim sampai patah hati juga ya, karena Stella Kim lebih bisa dibilang lebih membela pasangan Kang Lim dan Hari, karena Stella Kim juga udah suka banget dan so sweet banget pasangan ini. Tapi entahlah teman-teman, itu sih masih belum terlihat sih kalau di episode 3 kali ini. Tapi yang Stella Kim ambil kesimpulan itu adalah pada momen-momen tertentu. Ini mungkin kalau misalnya teman-teman walaupun nonton nanti episode fullnya, itu teman-teman tidak bakal menemukan. Karena ini Stella Kim bener-bener sampai nontonnya tuh pelan-pelan banget, Stella Kim ulang-ulang. Itu karena ada satu momen itu dimana dia tuh melihat dan pandangannya itu sangat mencurigakan teman-teman. Nah seperti ini nih. Nah teman-teman lihat kan, dia tuh seperti ngelihat si Kang Lim diam-diam. Nah si Kang Lim tidak menyadari itu, dan juga apalagi si Hari. Nah terus tiba-tiba dia juga muncul di saat Kang Lim lagi mau menyerang makhluk masker merah itu. Jadi sepertinya kalau menurut Stella Kim ini sudah dia rencanakan sih teman-teman. Karena di awal dia bersama dengan Hari dan Kang Lim kan awal mulanya. Lalu tiba-tiba dia bisa terpisah, terus dia bisa muncul pada saat si Kang Lim ini lagi mau menyerang makhluk masker merah. Dan ini juga sedikit aneh aja sih menurut Stella Kim. Terus dia tiba-tiba seperti terluka gitu kan. Jadi karena si Kang Lim memang menggunakan pedang Guidohyun, pedang cambuknya itu. Terus memang karena dia ada di belakang makhluk masker merah itu, jadi dia kena hentakannya sedikit gitu teman-teman. Jadi akhirnya dia terlempar sampai akhirnya dia jatuh dan kakinya terluka. Tapi kalau menurut Stella Kim sih lukanya tidak sampai yang separah gimana sih ya. Cuman kalau ia hanya murid yang biasa, dia tidak mungkin akan berani muncul di belakang makhluk, ataupun dia tidak mungkin sampai seberani itu sih kalau menurut Stella Kim. Jadi dia akan pasti sembunyi di bawah bangku atau gimana. Ini benar-benar sedikit menjebak. Jadi nanti kalau teman-teman udah lihat review dari Stella Kim yang full, teman-teman kasih komen lagi ya. Kalau yang kali ini Stella Kim hanya akan membahas yang terjadi di episode 3 kali ini. Untuk full ceritanya, teman-teman bisa nonton di video selanjutnya. Stella Kim bakalan bahas seperti biasanya secara lengkap satu persatu ceritanya. Pertama kalinya dia mencuri perhatian Kang Lim dengan cara dia menjadi salah seorang teman Hari. Jadi di sebuah kasus kali ini itu dia ikutan menjadi salah seorang teman Hari. Jadi dia selalu berada di samping Hari dan teman-temannya itu, lalu membahas tentang kejadian-kejadian yang mencurigakan, serta seolah-olah dia ingin membantu Hari untuk memecahkan masalah tersebut. Jadi ini udah mencuri perhatian si Kang Lim sih untuk pertama kalinya. Nah untuk yang kedua kalinya, dia juga mencuri perhatian Kang Lim pada saat dia tiba-tiba muncul di belakang makhluk masker merah itu teman-teman. Tapi yang anehnya Stella Kim menemukan scene di mana sebelum dia muncul di belakang makhluk itu, dia melihat dan mencuri-curi pandang melihat ekspresi Kang Lim dan juga
tiba-tiba dia menghilang dan tiba-tiba muncul di hadapan Kang Lim. Kalau menurut Stella Kim itu udah merupakan bagian dari rencana dia sih. Stella Kim yakin dia mempunyai maksud tersembunyi karena dia ingin mendekati si Kang Lim ini. Memang sih kalau namanya cinta, kita tidak bisa melarang siapapun, kapanpun bisa muncul kepada siapapun. Tapi masalahnya kan ini untuk yang sudah berpasangan, biasanya akan menjadi masalah dan menjadi cinta segitiga gitu kan konfliknya. Nah, langsung aja kita bahas. Jadi pada saat dia tiba-tiba terjatuh itu, si Kang Lim terlihat seperti menolong dia, melindungi dia. Karena si Kang Lim merasa tadi kan jatuhnya itu gara-gara si Kang Lim. Dia seperti menyerahkan tubuhnya terlebih dahulu supaya tidak terkena si Chonga ini. Karena si makhluk tersebut tiba-tiba menyerang balik si Kang Lim. Tapi tanpa sengaja juga, ini juga benar-benar tidak disengaja ya sama si Kang Lim. Jadi tiba-tiba dengan serangan si makhluk itu, mereka berdua terjatuh. Memang terlihat seperti si Kang Lim itu merangkul dia gitu, jadi seperti memeluk dia. Jadi emang pada saat itu sih si Hari tidak ada curiga apa-apa karena si Hari juga ada di ruangan itu dan si Hari juga melihat kejadian tersebut teman-teman. Dan si Kang Lim juga sampai pedangnya lepas gitu teman-teman. Jadi emang tidak menyangka sih karena kekuatan makhluk masker merah itu begitu kuat. Yang lebih bikin Stella Kim curiga lagi tuh nanti di akhir episode 3 ini tiba-tiba dimunculin lagi. Dia tuh tiba-tiba muncul dengan kakinya diperban gitu teman-teman. Nah ini Stella Kim sedikit agak kesal karena ini sepertinya udah dibuat-buat gitu ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya Kim tidak separah itu. Dia ini juga ingin diperhatikan lagi. Jadi dia emang ingin menggunakan momen yang kemarin itu untuk mendekati si Kang Lim ini. Jadi akhirnya Kang Lim pun melihat dengan seperti rasa iba dan kasihan. Tapi sepertinya si Hari ini menghibur si Kang Lim. Namun sepertinya kalau si Chonga ini menurut saya Kim, kalau dia bersama Hari dan teman-temannya itu dia terlihat sangat tegas dan kuat. Bahkan dia bisa membela ataupun membantu yang temannya yang dibully kan di kelas. Tapi kenapa di hadapan Kang Lim itu seolah-olah dia itu berakting untuk menjadi lemah. Jadi sehingga akhirnya dia tiba-tiba jatuh di hadapan Kang Lim lah, atau dia tiba-tiba jatuh di pelukan Kang Lim lah. Jadi sepertinya kalau menurut saya Kim ini udah bagian dari rencana dia sih teman-teman. Stella Kim sih berharap tidak berhasil ya. Stella Kim berharap mudah-mudahan tidak sampai ternoda lagi hubungan antara Kang Lim dan Hari. Walaupun banyak sekali yang bilang juga kan kalau misalnya Rion dulu menolong Hari kenapa tidak apa-apa, ataupun Gu Do Hyun menolong Hari tidak apa-apa. Ya karena kan kalau menurut saya Kim sih kalau Rion kan waktu itu emang dia ada hati sama si Hari. Jadi dia wajar lah ya ingin menolong si Hari. Terus si Gu Do Hyun pun sama karena dia ingin mempunyai maksud di balik semua itu, jadi dia juga berusaha untuk mendekati Hari dan menolong Hari kan. Tapi kan kalau kali ini misalnya Kang Lim tidak ada maksud sih lebih baik dihindari aja sih ya Kang Lim. Jadi biar tidak sampai ada kesalahpahaman. Kalau misalnya sampai Kang Lim terusin juga, takutnya nanti Kang Lim akan tertipu karena bisa jadi kan ini si Chonga ini masih kita belum tahu kan apakah dia ini dari sisi yang baik atau dari sisi yang jahat. Jadi siapa tahu nanti malah karena kelalaian si Kang Lim, karena misalnya dia ingin mengambil kesempatan pada saat Kang Lim lemah, malahan nanti Kang Lim bisa kehilangan semuanya kalau menurut Stella Kim. Karena ini sebuah ujian juga sih buat si Kang Lim. Kelihatan banget sih kalau si Chonga ini udah berencana. Jadi Stella Kim emang pertamanya sempat bilang sama teman-teman kan, jangan curiga dulu, jangan emosi dulu, jangan kita berasumsi dulu. Siapa tahu si Chonga ini bukanlah seperti yang kita kira kan. Tapi kalau Stella Kim melihat, sepertinya dia juga bakal jadi tokoh penting seperti Gu Do Hyun di season 4. Jadi sepertinya dia ini kalau menurut Stella Kim ya, yang pertama Stella Kim udah yakin pasti dia bukan adiknya Gu Do Hyun. Yang kedua itu menurut Stella Kim dia bisa jadi dia adalah suruhan kelompok Guido atau kelompok lain yang sengaja dengan tujuan ingin mendekati si Kang Lim. Nah tapi Stella Kim masih belum tahu jelas untuk apa dia mendekati Kang Lim. Ini yang nanti menjadi tanda tanya buat kita semuanya. Dan yang terakhir, faktanya dia bakalan suka sama Kang Lim. Nah kalau menurut Stella Kim juga, Kang Lim sepertinya juga sedikit tergoyah gitu kalau menurut Stella Kim sih. Jadi benar-benar dia diuji apakah dia benar-benar mencintai si Hari ataupun dia bukan benar-benar mencintai si Hari ini. Chonga ini udah tahu kelemahannya si Kang Lim, jadi benar-benar ingin menjadi ataupun menggantikan posisi si Hari nanti deh akhirnya kalau menurut Stella Kim. Tapi yang pertamanya sih intinya dia mempunyai maksud. Lalu yang kedua mungkin nanti di akhir seperti itu. Tapi Stella Kim berharap jangan sampai seperti itu. Yang pastinya dia bukan makhluk tapi dia manusia teman-teman. Dan dia juga bukan reinkarnasi ataupun adik dari Gu Do Hyun. Nah yang lebih bikin baper lagi itu di cuplikan buat episode 4 teman-teman. Dia tiba-tiba menjatuhkan diri di pelukan si Kang Lim. Dan Kang Lim juga menolongnya. Karena sepertinya si Kang Lim merasa bersalah banget karena melukai kakinya itu. Jadi ya mungkin ini juga sebagai tipu muslihat dia juga sih untuk merayu si Kang Lim. Sebenarnya dia ada maksud hanya untuk mencuri perhatian si Kang Lim. Tapi sepertinya dia akhirnya jatuh cinta sama si Kang Lim. Dia seperti tersipu-sipu malu di pelukan Kang Lim. Lalu
Lalu Kang Lim pun seperti merasakan sesuatu yang aneh, perasaan yang tidak pernah dia rasakan gitu. Jadi kalau menurut saya Kim ada sedikit sedikit takut juga. Tapi dia juga ngelihat aja gitu kalau cewek ini kenapa tersipu-sipu gitu. Jadi pokoknya Kang Lim jangan bikin kegeeran si Chonga deh, tolong please. Kasihan si Hari juga kan, apalagi di depan Hari. Tapi kalau saya yakin dia tidak sengaja. Si Hari saja sampai bisa memergoki mereka gitu. Jadi Stella Kim juga tidak tega sama si Hari ya. Jadi pokoknya bisa balikan lagi, bisa mesra kembali, dan jangan sampai ternodai sama cewek-cewek seperti Chonga sih kalau bisa. Jadi kalau bisa sih Chonga biarkan dia suka sendiri sama si Kang Lim, tapi jangan sampai si Kang Limnya juga ikutan membalas cintanya, ataupun misalnya walaupun rasa kasihan tapi mesra-mesraan di depan Hari. Jadi sakitnya tuh di sini deh teman-teman. Jadi pokoknya kalau bisa sih kalau dia suka sendiri sama si Kang Lim ya terserah aja sih, tapi jangan sampai si Kang Limnya juga jadi ikut mesra-mesraan juga di depan Hari, kan kasihan gitu kan. Jadi mudah-mudahan ceritanya dibuat tidak menyedihkan deh. Jadi Stella Kim berharap mereka bisa balikan lagi. Nah, untuk review spesial Chonga hari ini kita ngobrolnya sampai di sini dulu ya teman-teman. Stella Kim bakal balik lagi dengan review Sin Bisao Season 5 episode 3 yang lengkap seperti biasanya, tentunya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi buruan ya. Tentunya di channel Stella Kim. Sampai jumpa. Saranghaeyo.